Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, kelas Agribisnis Perkebunan A. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali materi tentang TBM atau tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan ini istilah yang digunakan dalam budidaya tanaman, terutama dalam konteks tanaman kelapa sawit, untuk merujuk pada fase pertumbuhan di mana tanaman belum mencapai usia atau kondisi untuk mulai menghasilkan buah atau hasil yang dapat dipanen. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang TBM ini ada usia tanaman pada TBM biasanya mencakup tanaman yang berusia kurang dari 3 tahun. Pada usia ini, tanaman masih dalam proses pertumbuhan vegetatif dan belum memproduksi hasil yang signifikan. Dan perawatan yang diperlukan pada fase TBM penting untuk memberikan perawatan yang tepat, seperti pemupukan, pengendalian hama, dan pengelolaan air untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan mempersiapkan diri untuk fase produksi. Perbedaan dengan fase produksi. Setelah melewati fase TBM, tanaman akan memasuki fase produksi atau tanaman penuh hasil atau TPH, di mana mereka mulai menghasilkan buah atau hasil yang dapat dipanen. Fase produksi biasanya dimulai dari setelah tanaman berusia sekitar 3 tahun dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Dampak dari terhadap hasil panen, pertumbuhan yang baik selama fase TBM sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen saat tanaman sudah mulai menghasilkan. Nah, manajemen kebun, pemantauan dan manajemen yang baik selama fase TBM dapat meningkatkan kemungkinan tanaman berkembang dengan optimal dan meminimalkan risiko kerugian akibat hama atau penyakit. Fase tanaman belum menghasilkan atau TBM adalah bagian penting dalam siklus hidup tanaman yang mempengaruhi hasil jangka panjang. Jika ingin membahas tentang manajemen atau aspek lain dari budidaya tanaman pada TBM ini, selanjutnya itu ada persiapan sebelum pemindahan bibit pada TBM. Bibit yang siap dipindahkan berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Kondisi batang dan akar, batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Dan pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Adapun beberapa akibatnya, pertumbuhan menjadi terhambat. Akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Nah, penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan,
Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Dan kerusakan akar serta saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang, akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang berbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit, bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Selanjutnya, persiapan lahan. Pembersihan lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Pengelolaan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Apabila pH tanah terlalu rendah atau kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 dan x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro itu ada nitrogen, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Fosfor mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro, besi, mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya tuh ada tahapan pemindahan bibit. Yang pertama, pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan.
Penyimpanan sementara, apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Penanaman di lapangan, pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah, setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Penyiraman awal, setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Perawatan setelah penanaman atau tahap TBM. Pertama itu pemupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM 1, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama atau TBM 1, pada tahun pertama fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1, dosis per pohon per aplikasi. Dosis pada NPK itu 15/15/15 banding 300 gram per pohon. Pada urea atau nitrogen 150 gram per pohon. Dolomit, magnesium 100 gram per pohon. Pupuk organik 2-5 kg per pohon, bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dari kondisi tanah. Interval waktu pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Pada tahun kedua TBM 2, dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan pada pupuk NPK 15/15/15 banding 400 gram per pohon. Pada urea atau nitrogen 200 gram per pohon, dolomit atau magnesium 150 gram per pohon, kalium atau KCl 100 gram per pohon, pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung kondisi tanah TBM. Interval waktu pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Pada tahun ketiga TBM dosisnya ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar
serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 15/15/15, 500 gram per pohon. Pada urea atau nitrogen 250 gram per pohon. Dolomit atau magnesium 200 gram per pohon. Kalium atau KCl 150 gram per pohon. Pupuk organik 8-10 kg per pohon, tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan, nitrogen penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak daripada fase awal tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Dolomit berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Selanjutnya, pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM, gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit meliputi Ageratum conizoides. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Selanjutnya, Borreria alata atau herba pahit. Memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Selanjutnya, Micania micrantha atau selaput tunggul, tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Biden filosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Inverata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Cynodon dactylon atau rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Elusin indica, rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Gulma tipe pakis atau French. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah.
Jenis-jenis gulma fakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain Niphorolepis biserata atau pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Stenochalena valutris, pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air dan tanah yang lembab. Gulma Tiva teki-tekian atau Satyas. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah Cyperus rotundus atau teki liar. Salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Cyperus killingia atau teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Gulma merambat atau climbing weeds. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah Mekania migranta atau selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Passiflora foetida atau markisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dampak negatif gulma pada tahap TEBM bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting, sehingga pertumbuhannya terganggu. Mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania migranta dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Nah, menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan satgas, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pecah atau pasca atau tumbuh. Herbisida pasca sampai tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contohnya herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif.
tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah, kelapa sawit, atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak, atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM atau ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulatnya ada Sototosea asigna ulat api, Masena corbeti, Darna titrima, Metisa plana atau ulat bulu. Gejala serangan. Daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat, atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak lupa melakukan fotosintesis. Pengendalian pemantauan rutin. Dilakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis. Menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator misalnya Telenomus untuk telur ulat. Pengendalian kimia. Jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau clovirofos dapat digunakan. Kumbang tanduk. Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan. Kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna berbentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendalian biologis. Penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi. Membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia. Aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akar akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangan. Tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendaliannya. Pemantauan rutin. Memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia. Menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman.
untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Pada tikus, tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangan, tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh pada pemeriksaan lebih lanjut. Akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendaliannya secara fisik, pemangkasan perangkap tikus di area perkebunan. Pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Pengendalian kimia, penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Dan hama belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangannya, daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendaliannya, pemantauan rutin terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Pengendalian kimia, penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Jenis penyakit pada tahap TBM, busuk pangkal batang Ganoderma boninense. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit yang paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangannya, daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu dimulai dari daun tua, batang akan membusuk dari pangkalnya. Dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendaliannya, pencegahan sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit. Karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Penggunaan trichoderma, jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Pemantauan rutin tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Penyakit akar merah, Rigidophorus microphorus. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidophorus microphorus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan, daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Pengendaliannya, pencegahan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Penggunaan trichoderma, penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Pengendalian kimia, penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Penyakit bercak daun atau Cercospora sp. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangan muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Cara pengendaliannya, penggunaan fungisida, penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit akar putih atau Rigidophorus lichnosus
Penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rigidivorus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Cara pengendaliannya sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebarannya. Penggunaan Trichoderma, aplikasi jamur Trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Fungisida, penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Selanjutnya pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM, ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh petani atau pengelola kebun, terutama dalam budidaya kelapa sawit. Yang pertama itu ada perawatan dan pemeliharaannya. Kebutuhan nutrisi, tanaman muda memerlukan pemupukan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan. Kekurangan nutrisi dapat menghambat perkembangan tanaman. Pengendalian hama dan penyakit, tanaman TBM rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka. Deteksi dan pengendalian yang cepat diperlukan untuk mencegah kerugian. Tantangannya selanjutnya, kondisi lingkungan. Perubahan iklim seperti kekeringan atau curah hujan yang berlebihan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi ekstrim dapat mengakibatkan stres pada tanaman. Tanah, kualitas tanah yang buruk, termasuk pH yang tidak sesuai atau kandungan bahan organik yang rendah, dapat menghambat pertumbuhan akar dan perkembangan tanaman. Manajemen air, ketersediaan air, tanaman muda memerlukan kelembapan yang cukup untuk pertumbuhan. Ketersediaan air yang tidak memadai atau terlalu berlebih dapat mengganggu perkembangan tanaman. Selanjutnya itu ada investasi dan biaya. Biaya perawatan untuk pemupukan, pengendalian hama dan perawatan lainnya dapat menjadi beban finansial bagi petani sebelum tanaman mulai menghasilkan. Dan waktu tunggu. Petani harus menunggu beberapa tahun sebelum melihat hasil dari investasi mereka, yang dapat menjadi tantangan psikologis dan finansial. Keberlanjutan dan praktek pertanian. Praktek pertanian yang baik menerapkan praktek pertanian berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Kesadaran dan pengetahuan tentang praktik terbaik diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persaingan dan pasar. Persaingan di pasar komoditas dapat berfluktuasi, dan petani mungkin menghadapi tantangan dalam menjual hasil mereka ketika tanaman mulai berproduksi. Perubahan permintaan. Perubahan dalam permintaan pasar untuk produk kelapa sawit dapat mempengaruhi keputusan perawatan selama fase TBM. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pengetahuan yang baik, strategi manajemen yang efektif, serta dukungan dari penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa tanaman dapat tumbuh dengan baik dan siap untuk memasuki fase produksi. Tanaman belum menghasilkan atau TBM ini pada kelapa sawit memiliki peluang. Yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Peningkatan nilai tanaman kelapa sawit memiliki potensi untuk memberikan hasil yang signifikan setelah memasuki fase produksi. Investasi di fase TBM dapat menghasilkan keuntungan yang baik dalam jangka panjang.
Dukungan pembiayaan. Banyak lembaga keuangan dan pemerintah yang menawarkan dukungan dan pembiayaan untuk kebun kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan selama fase TBM. Praktik pertanian berkelanjutan atau penerapan teknologi menggunakan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, misalnya penggunaan pupuk organik dan teknik irigasi yang efisien. Penelitian dan pengembangan peluang untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian untuk meningkatkan teknik budidaya dan varietas unggul yang dapat memberikan hasil lebih baik. Diversifikasi hasil pertanian. Tanaman pendamping. Selama fase TBM, petani dapat menanam tanaman pendamping intercropping yang dapat memberikan hasil tambahan. Misalnya tanaman sayuran atau tanaman lain yang sesuai dengan iklim dan tanah. Pengelolaan sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kebun seperti hasil hutan non-kayu untuk meningkatkan pendapatan selama masa tunggu. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan seperti pelatihan dan pendidikan. Mengikuti pelatihan atau workshop tentang budidaya kelapa sawit dan praktik pertanian modern dan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Komunitas pertanian. Bergabung dengan komunitas atau kelompok petani untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan sumber daya. Pengembangan pasar. Permintaan pasar yang stabil. Pasar untuk produksi kelapa sawit cenderung stabil dan terus tumbuh, sehingga investasi di fase TBM bisa sangat menguntungkan ketika tanaman mulai menghasilkan. Dan sebagai nilai tambah produk. Setelah tanaman mulai berproduksi, ada peluang untuk mengembangkan produk bernilai tambah, seperti minyak kelapa sawit organik atau produk olahan lainnya. Dukungan kebijakan dan regulasi. Insentif pemerintah. Beberapa negara menawarkan insentif atau subsidi untuk mendukung budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan, yang dapat dimanfaatkan oleh petani selama fase TBM. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Kesadaran lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan praktik pertanian yang berkelanjutan, ada peluang untuk mempromosikan kebun kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan sebagai produk ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, petani dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan keuntungan dari investasi mereka dalam budidaya kelapa sawit. Bahkan selama fase tanaman belum menghasilkan, jika ini dapat berpotensi dengan baik. Adapun syarat-syarat dilakukannya TBM agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Yang pertama itu harus memilih lokasi yang tepat. Kondisi tanah harus memiliki pH yang sesuai antara 4,5 hingga 6,5 dan kaya akan bahan organik. Tanah yang gembur dan drainase baik sangat ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit. Iklim atau suhu ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup sekitar 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Selanjutnya itu ada persiapan lahan. Pengolahan tanah harus diolah dengan baik termasuk pembersihan dari gulma dan pengolahan tanah untuk meningkatkan aerasi. Pengaturan drainase. Sistem drainase yang baik harus dibangun untuk mencegah genangan air yang dapat merusak akar tanaman. Penggunaan benih berkualitas. Varietas unggul menggunakan bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kondisi iklim dan tanah setempat sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang baik. Perawatan dan pemeliharaan. Pemupukan. Memberikan pupuk yang sesuai dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Pengendalian hama dan penyakit. Memantau dan mengendalikan hama serta penyakit secara proaktif untuk melindungi tanaman dari kerusakan.
Selanjutnya pengelolaan air, irigasi yang cukup, memastikan ketersediaan air yang cukup, terutama pada musim kering. Pengelolaan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan pertumbuhan melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan tanaman untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Evaluasi kesehatan tanaman, mengevaluasi kesehatan tanaman secara berkala untuk mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius. Dukungan pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan, petani perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang teknik budidaya kelapa sawit dan praktik pertanian berkelanjutan. Penggunaan teknologi serta menggunakan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan kebun, dan peraturan dan kebijakan. Kepatuhan terhadap regulasi, mematuhi peraturan dan kebijakan terkait budidaya kelapa sawit termasuk aspek lingkungan dan keberlanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.